Pemirsa, polemik penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia Cina KCIC atau WUSH masih belum menemukan titik simpul. Kementerian Keuangan menolak pembayaran utang KCIC diambil dari APBN dan seharusnya dibebankan ke Danantara. Sementara itu, di luar polemik soal pembayaran utang KCIC, kini muncul dugaan terjadi markup proyek warisan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Polemik terkait siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam pembayaran hutang kereta cepat atau WUS sebesar 116 triliun rupiah masih terus bergulir. Berbicara usai menghadiri rapat Danantara Kamis lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan cicilan utang kereta cepat atau WUS sebesar 2 triliun rupiah per tahun bisa ditanggung Danantara. Namun menurut Purbaya, sejauh ini pihak Danantara masih tetap ngotot agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang kereta cepat atau WUS. Meski pada akhirnya Danantara berjanji akan mengkaji lagi skema pembayaran utang kereta cepat menggunakan dividen Danantara. Pendapat pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Bentuknya sih seperti yang Bapak harapkan. Mereka ngotot aja. Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Rosan? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Menanggapi pernyataan Purbaya, CEO BPI Danantara, Rosan Roslani mengaku pihaknya telah mengkaji secara matang soal skema pembayaran utang kereta cepat WUS. Kalau masalah WUS, ya, saya juga sudah sampaikan ke ke semua menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya bahwa kita kan sedang mengevaluasi. Kita sedang evaluasi penyelesaian WUS ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, 2, 3. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait. Karena ini kan melibatkan banyak kementerian, ada Kementerian Perhubungan juga, ada Pak Menko, ada Kementerian Keuangan, dan ada kementerian lainnya. Jadi evaluasi ini tentunya kan akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan. Menanggapi polemik terkait pembayaran utang KCIC, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui kondisi keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sudah tidak baik sejak awal. Luhut pun menegaskan, tak ada yang meminta APBN digunakan untuk menanggung utang kereta cepat kepada China. Luhut mengaku heran dengan polemik penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Sementara itu, saat pilihan opsi untuk memenuhi kewajiban utang kereta cepat WUS belum diputuskan, kini muncul dugaan terjadinya markup dalam proyek warisan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud menyebut, ada dugaan markup anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUS di era pemerintahan Jokowi.
Dugaan ini harus diselidiki lebih jauh untuk mendeteksi kemana uang dilarikan dan dinikmati siapa saja. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Sementara pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat. Selain infrastruktur, pembebasan lahan juga dinilai bermasalah. Perlu diperiksa kontraktornya, yaitu Wika dan juga subkontraktor yang dari daerah juga, ya kan? Karena kalau angka itu kan berdasarkan capex yang disepakati antara konsorsium BUMN dengan konsorsium BUMN Cina, lalu dengan bank, ya kan? Nah kalau itu nanti dibilang ada markup, ya tolong dicek di kontraktornya. Karena kan itu lalu ada beli aset tanah dan sebagainya. Karena banyak yang belum dibayar rupanya tanah itu penduduk. Nah ini yang menjadi persoalan juga yang menurut saya selesaikan. Agus Pambagio menyarankan agar pemerintah dan DPR bisa duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian pembayaran utang kereta cepat WUS. Jangan sampai ketidakmampuan dalam membayar utang proyek kerjasama B2B itu berujung dipailitkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menantang mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan korupsi berupa markup dalam proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC atau WUSH. Ketua KPK Setio Budianto berharap apa yang disampaikan oleh Mahfud MD memiliki data pendukung yang lengkap. KPK angkat bicara terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap adanya dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat atau WUSH. Ia membandingkan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China. Pernyataan tersebut memicu perhatian publik. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan menunggu sikap Mahfud MD. Apakah akan menyerahkan informasi itu langsung ke KPK melalui saluran pengaduan masyarakat KPK. Setio menjelaskan laporan Mahfud MD nantinya bakal ditelaah dan diverifikasi oleh kedeputian di KPK. Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya. Download Metro TV Extend sekarang.